Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube ini, dan saya percaya keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Sebagaimana biasanya saya akan menyampaikan satu renungan pagi, renungan singkat kepada kita semua, khususnya di bulan yang spesial ini, di bulan kemerdekaan, karena pada bulan ini negara kita, Republik Indonesia, akan merayakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, pas khususnya pada tanggal 17 nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu renungan singkat, tapi saya mengajak kita lebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih di pagi yang cerah ini. Kami masih merasakan kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang begitu nyata. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Karena seperti saya bilang tadi, bulan ini adalah bulan yang spesial di mana negara kita, Republik Indonesia, merayakan kemerdekaan yang ke-76 di bulan Agustus ini. Jadi saya juga akan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan kita, khususnya orang yang percaya, juga mengalami, merasakan yang namanya kemerdekaan yang di dalam Kristus. Saya beri judul renungan saya ini, Merdeka di dalam Kristus. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 30, demikian firman Tuhan. Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Saya akan bacakan bagi kita semua kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi saya tadi sudah bilang bahwa perikop hari ini, tema judul renungan hari ini adalah merdeka di dalam Kristus. Merdeka itu artinya bebas dari perbudakan, bebas atau lepas dari para penjajah. Jadi merasakan kelegaan, kelepasan, dan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan itu penting di dalam kehidupan kita. Kita tahu khususnya kenapa Yesus harus memerdekakan kehidupan kita, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia berbuat dosa. Jadi butuh dilepaskan, butuh dibebaskan atau dimerdekakan. Dan kita tahu sesuai dengan iman kita, iman orang percaya, orang Kristiani, hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kehidupan orang yang berdosa. Ini penting sekali, saudara yang dikasih Tuhan. Kita merdeka saja, merasakan kemerdekaan di bangsa kita ini. Ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Apalagi kerohanian kita yang butuh untuk mengalami yang namanya kemerdekaan. Itu penting sekali, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita harus akui, segala upaya kita tidak begitu maksimal hasilnya kalau kita akan mengusahakan kemerdekaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau kita ingin menyatakan berbuat sesuatu supaya kita bisa melakukan sesuatu, maksud saya kita harus ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena orang yang di luar Yesus tidak akan bisa
berbuat apa-apa. Ini sesuatu peringatan bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita yang ada di dalam Yesus ini adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena ketika Yesus memerdekakan kehidupan kita, kita benar-benar merasakan kemerdekaan itu, kebebasan itu, khususnya kebebasan dari dosa. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Efesus yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini. Efesus 6 ayat ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan itu kita miliki. Mari kemerdekaan itu kita isi juga dengan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik. Kemerdekaan bagi bangsa ini juga harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Bukan hidup semena-mena, bukan hidup sembarangan. Tapi bagaimana bangsa kita ini juga terus mengalami kemajuan yang lebih signifikan lagi. Sama dalam kerohanian kita. Ketika Yesus memerdekakan kehidupan kita, mari kita yang sudah merdeka ini, kehidupan kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena firman-Nya sudah mengingatkan kepada kita. Karena kita akan menerima balasan yang daripada Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ini penting sekali bagi kita. Kita yang sudah dimerdekakan, kita harus mengerjakan hal-hal yang positif. Karena Tuhan akan membalaskan, memberikan upah bagian kepada orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan, mari kita isi kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini yang menjadi renungan singkat kita di pagi yang indah ini. Kiranya kemerdekaan itu benar-benar memerdekakan kehidupan kita. Dan ingatlah, hanya Yesus Kristus yang mampu mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Demikian, saudara yang dikasih Tuhan, renungan singkat kita di pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu, tentang pribadi-Mu Yesus, yang sudah memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Kami benar-benar merdeka, dan biarlah kehidupan ini kami isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, yang pada akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami, khususnya ibadah kami. Kami yang onsite, tetap Tuhan berkati. Kami yang masih online, Tuhan juga tetap memberkati. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita di pagi yang indah ini. Kita akan ketemu di hari-hari yang berikutnya dengan keadaan yang penuh dengan sukacita yang melimpah. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.